ada tulisan al-bahtsu fil mausu'ah. Nah, nanti teman-teman bisa mengklikkan kata kunci yang ingin dicari hadis tersebut. Seperti misalkan ini saya masukkan tulisannya at-taib minadz dzambi. Nah, setelah itu nanti tinggal klik search, kemudian nanti akan muncul di sini ya. Nah, at-taib minadz dzambi kaman la dzambilah. Kemudian nanti bisa di sini kita lihat. Nah, hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Al-Mu'jam Al-Kabir. Nanti bisa lihat di sini ya. Di sini tempat kita bisa mengetahui hadis itu dikeluarkan oleh siapa saja. Jumlahnya ada berapa? Di sini ternyata ada 60. Nah, di sini juga ada ya, Sunan Ibnu Majah di dalam sunannya ya. Imam Ibnu Majah dalam sunannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik dorar.net, kemudian nanti bisa kemudian lihat di sini ada al-mausu'atul al-hadits, al-mausu'ah al-haditsiyah, dan fokusnya di sini. Tinggal diklikkan saja ya, al-bahtsu fil mausu'ah. Tinggal klik kata kunci yang ingin dipakai. Kemudian itu software yang pertama. Nah, dan ini butuh internet ya untuk yang dorar nih. Sehingga kalau kita nggak punya jaringan, dia nggak tersambung nanti. Kemudian yang kedua ada gethadith.web.app nanti. Ini mungkin teman-teman bisa lihat nanti ya. Kemudian nanti munculnya akan seperti ini, sama nanti di bagian atas dia langsung muncul seperti ini ya tampilannya. Nah, tinggal di sort di sini, teman-teman klik aja. Tadi saya sempat nulis innamal a'mal binniyat ya, dan di sini muncul. Di Al-Bukhari ada 2 hadis, di Muslim ada 1, At-Tirmidzi ada 1, An-Nasa'i ada 3. Nah, di sini ada semua di sini ya. Selain dari kutubut tis'ah, ada tambahan lagi ada Ad-Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Musnad Asy-Syafi'i. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Dan di sini lebih enak juga, dia langsung ada terjemahnya ya. Bahkan juga ada di sini sanadnya di sebelah kanan. Nggak muncul. Nah, tampilannya seperti ini tadi ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja di sini, ketik aja, terus search, muncul nanti hadisnya ya. Kemudian, nah ini dua software ini yang berbasis online ya, dia harus butuh internet. Kemudian nanti untuk yang offline seperti Maktabah Syamilah ya, teman-teman sudah tidak asing lagi. Tampilannya seperti ini, yang punya saya mungkin kalau ada yang versinya berbeda, tampilannya juga beda ya. Tinggal nanti teman-teman lihat di sini, ketika sudah muncul seperti ini, nah, lihat ke sini ya, apa ini gambaran ini, nggak muncul tulisan, kayak teropong gitu ya. Klik aja di sini. Astagfirullah. Maaf teman-teman, sebentar ya. Nah, nanti teman-teman bisa ke bagian atas ini, icon bahas ya, diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik Kutubul Mutun, ya, Kutubul Mutun, kemudian klik lagi Al-Majmu'ah Kulluha, supaya nanti, nah di sini kan udah muncul nih kitab-kitab hadis yang nanti akan bisa kita lihat. Nah, maka diklik Al-Majmu'ah Kulluha, nanti di sini langsung tercentang semuanya ya. Ini ada banyak ya, Al-Bukhari, Muslim, dan semuanya macam-macam. Nah, kemudian ke bagian sebelah kanan tinggal teman-teman ketikkan lagi
kata-kata yang ingin dicari, kata kunci dari hadis yang ingin dicari ya. Di sini saya tulis innamal a'mal binniyat. Kemudian tinggal klik tanfidz al-bahts. Maka seketika langsung akan muncul seperti ini ya. Muncul banyak. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata ada di Al-Bukhari. Ada di Muslim juga. Terus bisa lihat ke bawah lagi, ada di Sunan An-Nasa'i. Dan terus seperti itu ya, tinggal kita klik sambil ke bawah, ada Al-Baihaqi. Di sini ada kitabnya dan juga ada babnya, ada juznya. Bahkan sampai ke safhahnya ya, halamannya ya. Ini untuk Maktabah Syamilah dan ini enak karena dia offline ya. Kemudian satu lagi mungkin kami tampilkan untuk yang dari HP ya. Nah, di sini ada yang ensiklopedia 9 Imam Hadis. Teman-teman kalau mau download juga bisa ya. Tapi di sini hanya terbatas Kutubut Tis'ah ya. Tampilan halaman depannya ini seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan di bagian Kutubut Tis'ah ini kita klik yang bagian semua, nah akan muncul seperti ini. Ada Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud sampai Sunan Ad-Darimi ya. Kita balik ke beranda lagi, ke beranda. Nah, gimana cara untuk mentakhrijnya? Tinggal klik di kolom yang gambar search ini ya. Klik, kemudian muncul seperti ini. Tinggal, nah teman-teman bisa ada dua pilihan nih. Nanti teman-teman bisa masukkan nomor hadis atau ketikan kata kuncinya. Kalau yang pertama mungkin kita coba masukin kata kunci ya. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Arabnya. Tapi ingat tadi, sebagaimana tadi salah satu kelemahan daripada aplikasi yang seperti ini, dia harus kata-katanya itu harus apa namanya tepat ya. Seperti misalkan nih, innamal a'mal. Salah. Nah, kan secara tulisan harus seperti ini. Tapi misalkan saya ketiknya kayak gini nih. Tanpa ada hamzah di bawah di itunya ya. Nah, seperti ini nih. Innamal a'mal. Jadi nggak ada hamzahnya di situ ya. Ketika saya klik, maka nggak akan keluar, nggak akan muncul. Seperti tadi itu, karena ini salah satu kekurangannya ya. Jadi harus tepat banget dalam penulisan. Kita klik yang lebih betul ya. Nah, misalkan gini. Sekarang ini hamzahnya udah muncul ya. Innamal a'mal. Kalau tadi kan nggak ada hamzah. Nah, di sini teman-teman bisa searching ketika sudah diketikkan nama seperti ini, maka klik di semua buku. Kalau teman-teman ingin lihat di kitab apa aja hadis ini ada ya, kita klik di semua buku. Klik. Nah, di sini langsung muncul ya. Ada di Ibnu Majah, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, Al-Bukhari. Misalkan kita klik yang paling atas, Ibnu Majah nomor hadis 4189, diklik. Nah, bahkan di sini ada keterangan langsung, oh ini hadisnya sahih gitu. Walaupun ya nggak bisa jadi patokan juga ya. Karena di sini nanti kalau kita klik di sini sahih menurut siapa? Di sini hanya Syekh Albani saja ya. Kita nggak lihat dari menurut ulama yang lainnya. Nah, di sini terus di bawahnya ada terjemah. Kemudian kita juga bisa lihat di sini yang bagian ada kayak bagian orang ini ya. Kalau kita klik nanti akan muncul nih. Nah, oh ada Muawiyah nih. Dari kalangan sahabat. Negeri hidupnya di Syam, tahun wafatnya muncul. Kemudian komentar ulamanya ada juga. Bahkan di sini akan muncul jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan ini ada di Al-Bukhari sejumlah 18. Di Muslim ada 16. Di Abu Daud ada 21. Di sini lebih rinci lagi ya disebutkan. Oh, jadi sahabat Abu Sufyan ini di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada 113 hadisnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk rawi yang lainnya juga di sini ada Abdul Jabbar bin Ubaid bin Salman. Dia ini adalah kalangan tabi'in, kalangan pertengahan ya. Ada kunyahnya, negeri hidupnya, tahun wafatnya. Kemudian di bawah ada komentar ulama. Ibnu Hibban mengatakan siqah, Az-Zahabi mengatakan saduq.
Ada lagi rawi berikutnya lagi ya, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Nah, di sini juga disebutkan ya kalangan tabi'in. Kemudian kunyahnya ada, negeri hidupnya, tahun wafatnya. Nah, di Al-Bukhari ada 6 hadisnya ya. Kalau di Muslim ada 9 hadis. Kemudian Ahmad bin Hambal mengatakan laisa bihi bas. Yahya bin Ma'in mengatakan fiqh. Abu Daud mengatakan fiqh. Al-Ajli mengatakan fiqh. Ibnu Sa'id fiqh, dan seterusnya komentar-komentar ini ya. Nah, banyak. Nah, ini untuk yang software yang keempat ya. Ada ensiklopedi 9 imam hadis. Itu bisa di-download di Play Store, teman-teman ya. Baik, untuk demonstrasinya mungkin cukup 4 itu saja dulu ya. Karena nggak mungkin terlalu semuanya kita bahas. Dan itu tadi bagian yang terakhir untuk takhrij dengan metode menggunakan aplikasi atau komputer ya. Saya kembalikan kembali kepada Pak Suryadin. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 5. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustadz. Fadhal Al-Ustadz. Baik. Jazakumullah jami'an. Wa barakallahu fikum wa waffaqakum wa saddada khatakum biidznillah ta'ala. Yaitu berkaitan dengan turuqut takhrij. Ya, turuq takhrij baik itu yang cara yang manual, yaitu cara-cara yang tradisional yang lama, itu dengan membuka buku, dan kemudian cara yang terakhir yaitu cara digital ataupun menggunakan aplikasi. Dan tentu semuanya itu bisa kita manfaatkan. Ya, artinya tidak cukup kita menggunakan di dalam takhrij itu satu metode saja. Ya, tetapi kita harus mensinergikan semuanya, karena terkadang kita tidak akan menemukannya melalui cara yang pertama, kita gunakan cara yang kedua, dan seterusnya. Ya, bahkan kalaupun aplikasi tidak bisa kita temukan, kita juga bisa menggunakan Google ya, untuk menemukan hadis ini ada di mana. Nah, dan tentu semuanya memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Nah, di antara kelebihan-kelebihan yang metode yang lama adalah di situ kita akan mendapatkan banyak wawasan. Ya, karena secara tidak mau kita akan membuka satu demi satu lembaran-lembaran kitab hadis. Ya, sehingga kita bisa menemukan dan bahkan mengingat banyak hadis di situ. Nah, tetapi kalau menggunakan aplikasi, maka kita hanya fokus kepada hadis yang kita cari saja. Nah, dan tentu yang pertama ini memerlukan kepada kesabaran dan waktu yang cukup lama, dan itulah yang digunakan oleh para ulama terdahulu. Ya, sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang hadis-hadis. Ya, seperti yang dulu kita pernah ceritakan tentang Imam As-Suyuti mencari hadis dalam Sunan Ibnu Majah, yang ingin mentakhrij karya gurunya Al-Imam Asy-Syumuni. Ya, beliau mencarinya satu persatu, bahkan itu sampai 3 kali dibolak-balik kitab Ibnu Majah tersebut. Ya, tetapi pada intinya adalah semua itu bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang kita punya. Ya, intinya adalah bagaimana supaya kita menemukan hadis tersebut, dan intinya juga kita harus memiliki pengalaman mumarasah, karena semakin kita mumarasah maka kita akan semakin pandai di dalam mencari hadis. Ya, semakin kita memiliki pengalaman maka semakin akan mudah kita menemukan hadis tersebut. Terkadang lafaz hadis itu kan berbeda-beda. Ya, tidak ada yang mengatakan seperti innamal a'malu binniyat, ada yang mengatakan innamal a'mal binniyah. Jadi nggak cukup kita cuma mencari innamal a'mal binniyah saja, tapi nanti kita akan ketik lagi dengan innamal a'malu binniyat, ya, dan seterusnya. Dan terkadang juga nanti dalam satu lafaz itu ditakbir dengan makna yang berbeda. Maka ketika kita tidak menemukan satu lafaz, kita harus berpikir kira-kira lafaz yang serupa itu apa. Ya. Nah, nanti kita akan menemukannya di dalam kitab-kitab lain dengan lafaz yang berbeda. Intinya adalah itu perlu kepada pengalaman saja. Ya, baik, mungkin
Itu saja yang berkaitan dengan turuk takhrij. Ya, nanti tinggal kita praktikkan, ya, dan kita praktikkan ya di dalam mentakhrij kitab-kitab ataupun hadis ataupun apa yang ingin kita cari. Ya, kemudian setelah itu nanti setelah kita menemukan hadisnya baru kita mengadakan dirasah asanid, kemudian al-hukmu 'alal hadis, ya, dengan tentu mengumpulkan semua turuk-turuk hadis tersebut. Ya, baik, silahkan kalau ada yang pertanyaan atau yang ada yang ingin didiskusikan tadi dari presentasi sahabat-sahabat, silahkan kita buka waktu beberapa menit. Mau tanya, Ustaz? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan terkait masalah metode itu adakah yang bisa bangun sendiri gitu, Ustaz? Karena kan kalau di dalam pengertiannya kan kita lihat tadi dijelaskan oleh narasumber, di dalam mentakhrij itu kan di samping kita mencari, menemukan, juga pada akhirnya kan kita menilai itu, Ustaz. Menilai apakah hadis itu sahih atau dhaif. Nah, kalau kita kaitkan itu kepada metode yang terakhir atau yang lewat aplikasi itu, tanpa metode sebelumnya kan dia tidak mungkin bisa. Maksudnya tidak mungkin bisa untuk menilai. Mungkin kalau mencari, menemukan masih bisa gitu, Ustaz. Cuman untuk menilai itu sahih atau dhaif kan pasti kita harus tahu rawinya, harus tahu matannya gitu, Ustaz. Nah, apakah di dalam turuk itu sendiri, apakah ada satu turuk yang memang mau nggak mau dia itu harus pakai gitu, Ustaz? Atau memang ada beberapa turuk tadi yang memang itu harus dipakai gitu, Ustaz? Karena kan kalau kita pakai yang aplikasi aja kan dia nggak bisa menilai gitu, Ustaz. Tanpa kita tahu metode yang yang pertama tadi mengetahui rawinya itu gimana, Ustaz? Atau mungkin terkait itu bisa dijelaskan lebih lanjut gitu, Ustaz? Mungkin bisa dipahami. Ya, dipahami. Ya, jadi semua turuk itu tujuannya adalah untuk menemukan hadis, ya, untuk mengetahui hadis, sanadnya, turuknya. Adapun penilaian itu tidak dikembalikan kepada turuk, tapi itu penilaian itu kembali kepada kita. Setelah mentakhrij, mengetahui sanadnya, mengetahui turuknya, ya, barulah kita di situ meneliti. Pertama meneliti sanad, para perawi, ya, kemudian alfaz para ulama, ya, kesaksian para ulama tentang perawi tersebut, ya, barulah kita bisa mengambil penilaian tentang hadis itu, apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif atau termasuk hadis yang gharib, hadis yang aziz, hadis yang masyhur atau hadis mutawatir dan seterusnya. Jadi penilaian itu kembali kepada kita, ya. Dan tentu untuk sampai kepada penilaian tersebut ya kita harus semaksimal mungkin di dalam menggunakan semua turuk itu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengumpulkan sebanyak mungkin turuk dari hadis tersebut, khususnya pada hadis-hadis yang bermasalah. Tapi kalau hadis yang memang sudah dijamin kesahihannya seperti ada dalam kutub sittah atau ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu sudah nggak perlu kita mengeluarkan juhud, ya, karena penilaiannya sudah ditanggung oleh para ulama terdahulu. Tapi hadis-hadis yang tidak ada penilaian daripada ulama terdahulu ataupun ada masalah-masalah ilah, ya, syadz, syudzuz dan lain sebagainya yang kita tidak temukan di dalam pernyataan para ulama, ya maka di situ kita harus mengeluarkan juhud yang besar. Artinya kita akan berupaya mendapatkan semaksimal mungkin turuk hadis tersebut, ya, karena ini akan sangat menentukan sekali di dalam kita menilai hadis tersebut, ya, baik itu menilai matannya, ya, karena syudzuz ataupun ilal itu bisa berlaku pada matan atau berlaku pada sanad. Jadi yang kita kumpulkan itu bukan hanya turuknya saja, tetapi juga perbedaan-perbedaan redaksionalnya juga kita harus teliti juga, ya, karena ada perbedaan yang berbentuk tanawu, keberagaman, dan ada yang berbentuk tanaqub. Nah, tanaqub ini yang akan menentukan nanti
mana hadis yang rajih dan mana hadis yang marjuh, atau mana yang syadz dan mana yang ma'ruf ataupun yang rajih. Nah, jadi sekali lagi bahwa penilaian itu akan kembali kepada mukharrij itu sendiri, bukan kepada thariqah. Jadi thariqah itu membantu kita untuk mengumpulkan, menemukan hadis beserta sanadnya, perbedaan-perbedaan alfaznya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Berarti kalau disimpulkan ketika kita mengetahui turuk belum juga belum dikatakan untuk bisa menilai, belum ya, Ustaz? Nah, belum. Jadi kita akan meneliti, menganalisa nanti mana perbedaannya dari jalurnya ini, misalnya kok ini ada perbedaan jalur. Jadi banyak hal yang harus kita fungsikan, ya. Harus kita fungsikan semua ilmu hadis yang kita pelajari itu akan kita gunakan. Ya, untuk mengetahui syadz itu ada cara masing-masing, ada cara tersendiri untuk mengetahui illah, ada cara tersendiri untuk mengetahui ini muttarib, ada cara-cara tersendiri. Ya, dan tentu itu menuntut penguasaan kita terhadap ilmu hadis. Ya, jadi sudah mengumpulkan turuk itu tidak secara otomatis kita bisa langsung menilai, tidak. Jadi kita harus analisa dulu semua turuk tersebut. Ya, kemudian mengadakan muqaranah, ya, baik itu secara matan, secara lafaz dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kita akan berupaya setelah itu mencari di dalam kitab-kitab ilal, ya, di dalam kitab-kitab takhrij memang sudah tertulis, misalnya Talkhis Al-Habir Ibnu Hajar, kemudian Nasbur Rayah Imam Az-Zailai, dan imam-imam lainnya juga di situ rata-rata mereka menyebutkan ketika mentakhrij, ya, mereka menyebutkan status hadis ini, kemudian jika ada bermasalah pada perawi dijelaskan semuanya. Itu akan sangat membantu kita nanti di dalam mengambil kesimpulan, ya, penilaian terhadap hadis tersebut, ya, baik itu kesimpulan mengenai matannya ataukah mengenai sanadnya. Mungkin satu lagi. Berarti kan untuk menilai hadis tersebut kita harus mempunyai komponen ilmu yang lumayan lengkap gitu ya, Sir? Ya. Bukan hanya terkait masalah turuk atau metode. Nah, untuk tokoh terkait masalah ulama-ulama Indonesia akhir-akhir ini yang bisa dikatakan kapabilitas untuk bisa menilai hadis itu apakah ada banyak atau mungkin bisa disebutkan gitu, Ustaz? Maksudnya yang sudah mempunyai kapabilitas dipercaya dia ini bisa untuk menilai hadis gitu. Ya, jadi mengenai penilaian hadis ini pun itu para ulama terdahulu itu sudah membahas apakah mutaakhirin itu memiliki ya artinya memiliki hak untuk menghukum hadis yang terdahulu atau tidak. Nah, kalau Imam Ibnu Shalah mengatakan mutaakhirin itu tidak la yasihhu lahu at-tad'if wa at-tahsin wa at-tashih wa at-tad'if wa at-tahsin gitu. Tetapi Imam Nawawi justru memilih bahwa mutaakhirin tetapi selama memiliki malakah hadisiyah yang kuat, mutamakkin di dalam ilmu hadis, boleh-boleh saja. Dan beliau menyebutkan contoh-contoh para ulama mutaakhirin yang memiliki malakah yang kuat dan ilmu yang rasih dalam ilmu hadis, seperti Abdul Hasan Al-Qattan dan Syarafuddin Ad-Dimyati dan lainnya, itu mereka mentasih dan mentadhaif. Nah, untuk ulama-ulama sekarang ya mungkin secara spesifik kita tidak bisa menyebutkan, khususnya di Indonesia. Ya, ditambah lagi bahwa inayah ulama-ulama kita di Indonesia terhadap ilmu hadis itu ya hampir sangat minim sekali. Ya, minim sekali, sehingga sangat langka kita menemukan ada yang memang memiliki konsentrasi khusus di dalam ilmu hadis. Ya, yang betul-betul menekuni, ya, betul-betul menekuni sehingga bisa dikatakan sebagai muhaddits yang handal. Suatu contoh di kuliah kami di Azhar dulu, itu orang-orang Indonesia yang mengambil jurusan hadis itu hanya beberapa gelintir saja. Bahkan orang yang pertama saya kenal di Al-Azhar yang mengambil doktor hadis dulu itu adalah Dr. Syihabuddin yang sekarang di UIN. Itu orang doktor pertama jurusan hadis di Al-Azhar.
Ya, walaupun sebelumnya ada Dr. Daud Rashid, tapi bukan di Al-Azhar, di Darul Ulum. Nah, setelah itu tidak ada. Ya, pengetahuan saya belum ada. Nah, baru alhamdulillah saya yang kedua yang ambil yang apa? Yang ambil doktor di hadis. Nah, setelah itu ya baru banyak, generasi sekarang alhamdulillah sudah banyak. Ya, sahabat saya juga Dr. Ikhwani juga sudah munaqasyah, dan setelah itu banyak, ya alhamdulillah. Ya, cuman yang sampai kepada level yang memiliki hak paten untuk mentauhid, mentadhif itu saya rasa belum sampai kepada malakah ulama-ulama terdahulu. Ya, Allah taala alam. Ya, jadi kita masih tahap al-ishtighal bil hadis, ya. Ya, al-ishtighal, kalau kita melihat kepada definisi muhaddis itu kayaknya susah untuk menemukan syarat-syarat itu. Ya, tapi kalau al-mushtaghil bil hadis ya mungkin banyak. Al-mu'tani bil hadis banyak. Ya, maka di sini ya kita semuanya masih tahap belajar, dan itu akan mau tidak mau akan merujuk kepada hukum-hukum ulama-ulama terdahulu. Ya. Allah taala. Ya, syukran. Apa? Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit lagi untuk ilmu mustalahul hadis, yaitu tentang tentang hadis al-marfu' wal mauquf wal maqtu', ya. Halaman 142 kalau dalam kitab Imdadul Mughis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini juga nanti akan sangat perlu kita ketahui di dalam mentakhrij, karena tujuan di antara tujuan mentakhrij itu adalah untuk mengetahui mana hadis yang marfu', mana hadis yang mauquf, mana hadis yang maqtu'. Maka al-hadis bi'tibari man udhifa ilaihi, ya, al-hadis bi'tibari man udhifa ilaihi yanqasimu ila arba'ati aqsam. Jadi melihat kepada hadis ini disandarkan kepada siapa atau qailnya siapa, itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fa in adhafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Ya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, berarti Rasulullah menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan sebagai hadis al-qudsi, ya. Janna qailahu huwa Allah Subhanahu wa taala. Wa in udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw wasfihi, ya, maka itu namanya hadis marfu'. Wa in udhifa ila sahabi, yakni min qawlihi wa fi'lihi wa wasfihi, maka itu adalah hadis al-mauquf. Wa in udhifa ila tabi'i, diidhafahkan, disandarkan kepada sahabat, kepada tabi'i, faman dunahu, atau tabi'i dan seterusnya, itu namanya hadis al-maqtu', ya, hadis al-maqtu'. Baik, hadis al-qudsi yaitu sudah jelas, yaitu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, ya, misalnya man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu wa la yazalu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini adalah hadis qudsi yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis al-marfu' wa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan tasrihan aw hukman muttasilan isnaduhu aw la.
Jadi hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perkataan, perbuatan, takrir atau sifat, baik itu secara sharih, yakni idhofahnya, penyandarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara sharih seperti qala Rasulullah, ya, atau fa'ala Rasulullah, ya, atau hukman. Atau hukman ini artinya hadis itu diucapkan oleh sahabat, ya, tetapi memiliki hukum rafa, ya, hukum rafa. Baik itu sanadnya bersambung atau tidak bersambung atau enggak punya sanad sama sekali, yang penting ada qala Rasulullah, maka itu namanya hadis marfu. Jadi hadis, pembagian hadis kepada marfu, kemudian mauquf dan maqtu itu tidak melihat kepada sanad sama sekali. Yang dilihat adalah siapa yang mengucapkannya. Ya, atau hadis ini disandarkan kepada siapa. Misalul qauli an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadza min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis marfu ini ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang takriri, ada yang wasfi. Ya, ada yang wasfi. Misalul fi'li an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat 2 rakaat fajar, yakni 2 rakaat subuh qabliyah, maka beliau akan berbaring menghadap kanan. Misalul takrir, ya, misalul takrir ini banyak, ya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Rasulullah mengakui, ya, membenarkan perbuatan itu, baik itu dengan lafaz yang sharih, ya, pembenaran itu dengan lafaz sharih, atau dengan Rasulullah diam, ya, tidak menyalahkan, ya, karena jika sesuatu itu salah kemudian Rasulullah diam, itu tidak boleh, ya, membiarkan kesalahan yang terjadi pada zamannya. Maka itu masuk dalam hadis takrir. Contohnya yang hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi dhabbin mashwi. Ya, suatu hari dihidangkan dhabb yang mashwi. Ya, dhabb ini ya semacam biawak, ya, tapi bukan biawak, ya, ada semacam biawak yang hidup di Jazirah Arab. Ya, mungkin di tempat kita nggak ada, ya, karena banyak orang yang mengatakan dhabb ini adalah kadal, biawak dan lain sebagainya. Tidak, itu makhluk khusus yang ada di sana. Faqurriba ilaihi fa ahwa ilaihi bi yadihi liyakula minhu. Ya, karena Rasulullah ketika itu belum tahu itu makanan yang dihidangkan itu apa, akhirnya Rasulullah mau mengambil. Faqala lahu ba'du man hadar, ya Rasulullah innahu lahmu dhabb. Ya Rasulullah, ini adalah daging dhabb, ya Rasul. Farafa'a yadahu anhu. Akhirnya Rasulullah enggak jadi makan. Faqala lahu Khalid, ya Rasulullah ahramun ad-dhabb? Ya Rasulullah, apakah haram dhabb ini sehingga engkau enggak jadi makan? Qala la, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni wa'afahu. Bukan karena haram, tetapi karena ini binatang ini tidak ada di antara di tempatku, di tempat kaumku, sehingga aku merasa a'afu itu, ya, kalau bahasa kita itu agak jijik gitu, ya, karena makhluk yang aneh, ya. Ya, kayak kita mungkin di sini di Jakarta ataupun di Jawa, di Lombok, di situ, ya, kebetulan saya dari Lombok, di situ ada namanya nyale. Nah, nyale itu seperti cacing yang hanya ada 1 hari dalam 1 tahun itu munculnya, seperti cacing tapi di laut semuanya. Ya, nah, itu orang kalau masa itu, kalau sudah tiba musim itu, maka orang berbondong-bondong ke laut untuk mengambil nyale itu, ya, seperti apa? Seperti cacing. Nah, kita yang terbiasa itu nggak mungkin bisa memakan itu, walaupun itu adalah, ya, sesuatu yang halal karena itu dari laut. Nah, maka merasa jijik. Nah, maka Rasulullah SAW pun ketika dihidangkan dhabb itu, ini merasa bahwa ini bukan makhluk yang ada, ya, di tempatnya. Fa'ahwa ilaihi Khalidun ila dhabbi fa akala minhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur. Akhirnya Khalid bin Walid itu langsung mengambil dan memakan
dhab, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang. Nah, ini juga masuk di dalam takrir yang sharih, ya, takrir yang sharih. Ya, karena Rasulullah di situ menyatakan ketika ditanya apakah ini haram, ya tidak. Ya, kemudian di antara hadis marfu yang wasfi, ya, yang berbentuk sifat, yaitu hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawilil mumaghat wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qaum. Rasulullah itu tidak tinggi yang berlebihan dan juga tidak pendek, ya, tetapi sedang-sedang di antara kaumnya. Nah, ini adalah hadis marfu yang bersifat wasfi. Nah, kemudian marfu ini ada dua jenis, ada yang sharih, ya, yaitu an yudhifal haditsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sarahatan. Yaitu hadis itu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah, ya, dan seterusnya. Atau kana Rasulullah kada wa kada, ya, qaulan au fi'lan au taqriran au wasfan wa huwa ma sabaqa, dan itu semuanya yang tadi kita jelaskan. Nah, kemudian ada hadis marfu hukmi, ya, artinya apa? Surahnya adalah mauquf tetapi hukumnya marfu. Nah, ini banyak macamnya. Wadzalika qaulu sahabi umirna bikada. Sahabat mengatakan kami diperintahkan untuk melakukan ini, melakukan suatu perbuatan. Au nuhina an kadza, atau kami dilarang untuk berbuat ini. Au ujiba alaina, atau diwajibkan kepada kami. Au hurrima alaina. Fa jami'u hadza min anwa'il marfu. Itu adalah ucapan sahabat. Ya, ucapan sahabat yang mengatakan umirna bikada. Nah, tetapi hukumnya adalah hukum marfu. Kenapa? Karena yang memerintahkan tentu adalah sahibus syara', yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajami'u hadza min anwa'il marfu'. Limadha lil ilmi bi anna al-fa'ila huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati bayanuhu tafsilan fil hadits al-mawqufi ma'al amthilah. Nah, itu berkaitan dengan hadis marfu. Adapun hadis yang marfu secara hukmi nanti akan dijelaskan secara rinci di dalam hadis al-mawquf. Al-hadis al-mawquf ma udhifa ila an-nabi ila as-sahabati radhiyallahu anhum sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw taqriran muttasilan isnaduhu ilaihim aw munqati'an. Jadi sama juga hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat berupa ucapan, perbuatan, takrir, sifat, dan lain sebagainya, baik itu sanadnya bersambung kepada sahabat tersebut atau terputus. Yang penting perbuatan, ucapan itu adalah sahabat, maka dikatakan sebagai hadis mauquf tanpa melihat kepada ada sanad atau enggak ada sanad. Baik. Nah, untuk bisa mengetahui hadis tersebut mauquf atau tidak, ya kita harus mengetahui sahabat dulu. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Maka as-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Yaitu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia beriman kepada Rasulullah. Wa mata 'ala al-islam, kemudian meninggal juga dalam keadaan Islam. Ya, jadi pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya. Baik, wal muradu bil liqa ma ya'ummul mujalasah wal mumasyah wa wusulu ahadihima ila al-akhar wa in lam tahsul bainahuma mukalamah wa yashmalu ru'yata ahadima al-akhar. Apa yang dimaksud dengan laqiyan, man laqiyan nabi? Mendakian Nabi ini mencakup pernah satu majelis dengan Rasulullah, pernah berjalan dengan Rasulullah, ya, atau salah seorang baik itu sahabat ataupun Rasulullah itu pernah ya sampai kepada yang lain, walaupun tidak ada komunikasi di antara mereka. Yang penting pernah saling melihat, pernah bertemu. Wa yashmalu ru'yata ahadihima lil akhar, atau seorang melihat Rasulullah atau Rasulullah melihat orang tersebut walaupun tidak ada mukalamah, itu sudah termasuk dalam kategori sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting saat itu dia dalam keadaan beriman. Oleh sebab itu at-ta'bir bil liqa a'ammu min ru'yah. Ya, oleh sebab itu di dalam ta'rif sahabat ini tidak digunakan man ra'an nabi. Nah, kenapa? Fa inna minas sahabati man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu bi'aini basarihi.
Nah, karena di antara sahabat itu ada yang buta sehingga mungkin mereka bertemu dengan Rasulullah tapi tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, likaunihi a'ma kabni Ummi Maktum dan lainnya dari sahabat-sahabat yang buta. Nah, maka ini kategori sahabat. Ya, baik. Kemudian misalul mauquf. Ya, misalul mauquf. Qaulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Yani bertafaqquhlah, ya, tuntutlah ilmu sebelum kalian menjadi sayyid. Artinya sebelum kalian nanti sibuk menjadi pemimpin atau orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin. Atau qabla an tuzawwaju, ataupun sebelum menikah. Ya, karena kalau sudah menikah banyak tanggung jawab sehingga tidak bisa konsentrasi. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri kalau tidak salah itu mengatakan bahwa talibul ilmi karakibi bahrin. Orang yang menuntut ilmu itu ibarat orang yang mendayung di laut, mendayung perahu di laut. Fa in kana a'zab, apabila dia masih jomblo katanya. Nah, dia bisa mendayung dengan leluasa sehingga dia bisa cepat sampai kepada tujuan. Fa idza tazawwaja in kharaqat as-safinah. Nah, kalau sudah menikah, sudah mulai perahunya bocor. Ya, artinya apa? Sambil sibuk mendayung, sambil sibuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu. Wa idza ja'al walad inkasaratis safinah. Apabila anak sudah datang, maka perahunya pecah. Sehingga apa? Nah, di samping harus menyelamatkan dirinya, menyelamatkan anaknya, menyelamatkan keluarganya, dia juga harus tetap berenang. Fakadzalika talibul ilmi maka a'zab bahwa fi hurri nafsihi. Ya. Nah, tetapi bukan berarti setelah kita menikah itu kita harus meninggalkan ilmu, ya. Maka di sini ada kaidah lain, ma la yutraku kulluhu la yutrak julluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya ya jangan ditinggalkan kebanyakannya, gitu. Ya. Itu idealnya. Baik, itu makna tafaqqahu qabla an tusawwadu. Baik. Anwa'ul mauquf min haitsul hukmu. Ya, anwa'ul mauqufi min haitsu al-hukmu. Ya. Setelah haitsu itu harus marfu', ya, lianna haitsu la tudhafu ila al-mufrad wa innama tudhafu ila al-jumlah. Ya. Baik. Mauqufun lahu hukmur raf'i, hukmul marfu'. Ada mauquf, surahnya mauquf tetapi hukumnya marfu'. Nah, kemudian yang kedua, mauquf dia tidak memiliki hukum marfu', artinya mauquf yang murni, yang mahd. Baik, yang pertama adalah mauqufun lahu hukmur raf'i, ya. Wa lahu 'iddatu wujuh. Itu ada beberapa macam. Pertama, qaulus sahabi umirna bi kadza aw nuhina an kadza aw wujiba 'alaina kadza aw furidat 'alaina kadza wa nahwu dzalika min al-ikhbar 'an al-ahkam bi sighati man lam yusamma fa'iluhu. Ya, yaitu dengan sighah tamrid, ya, atau bisirah al-mabni lil majhul, ya. Fa kullu dzalika marfu'un li'anna al-amir wan nahi huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu dihukum sebagai hadis yang marfu'. Kenapa? Karena yang memiliki hak untuk memerintahkan dan melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa yuwattir al-iqamah. Sayyidina Anas mengatakan umira Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, artinya dua-dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Wa yutiral iqamah, dan diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini tidak ada yang menyatakan Rasulullah yang memerintahkan, tetapi sudah diketahui pasti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah. Maka surahnya mauquf tetapi hukumnya marfu'. Contoh lain adalah kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Sayyidah Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengqada puasa tetapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, ini juga hadis yang surahnya mauquf tetapi hukumnya marfu'. Wa minhu qaulu Ummi Athiyyah radhiyallahu anha nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaiha. Kami segenap wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, wa lam yu'zam 'alaiha, tapi tidak diharamkan kepada kami. Nah, di sini hadisnya surahnya mauquf tetapi hukumnya marfu. Ya.
Kemudian yang kedua, qaulus sahabi kunna naf'al, kunna naqul, au kanu yaf'aluna, au kunna la nara ba'san bikadza fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fina. Artinya kami melakukan, kami mengucapkan, mereka berbuat, para sahabat berbuat, dan kami melihat tidak apa-apa melakukan hal tersebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah masih hidup. Au baina adhhurina, atau Rasulullah masih bersama kami. Nahwu dzalika mimma yush'iru bi iqrari Rasulillah. Ataupun yang sejenisnya yang dapat mengindikasikan ada ikrar ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Qaul Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Al-Qur'an turun. Ya, maksudnya apa? Kalau memang itu perbuatan itu dilarang, pasti Al-Quran akan turun untuk menegur perbuatan itu. Tetapi ketika tidak ada teguran dari Al-Quran, tidak ada teguran dari Rasulullah, itu menunjukkan kebolehannya. Baik. Nah, dan ini juga masuk dalam hadis yang surahnya mauquf, tetapi hukumnya marfu. Contoh lain dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil azfar. Nah, para sahabat itu kalau ngetuk pintu Rasulullah, mereka mengetuk pintu Rasulullah dengan ujung kuku. Itu saking sopannya dan tidak ingin mengganggu. Kita kalau di Mesir dulu, kalau orang Mesir ketuk pintu, masya Allah itu dengan kepalang tangan, bar. Nah, sementara para sahabat itu kalau ngetuk pintu Rasulullah, masya Allah itu dengan ujung kuku. Ya, ta'adduban fi hadratin nubuwah. Nah, ini juga perbuatan sahabat. Tetapi karena itu berlaku pada zaman Rasulullah, dianggap sebagai hadis yang marfu. Nah, hukumnya marfu. Contoh lain, kunna nufadhilu bainan nasi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa naqulu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, wa la yunkiru dzalika alaina. Pada zaman Rasulullah kami itu membedakan derajat kemuliaan setiap orang. Maka kami mengatakan bahwa sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar, kemudian diikuti oleh Sayyidina Utsman. Wala yunkiru dzalika alaina. Dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Nah, maka hukum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hukum yang memuliakan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman itu memang mendapat ikrar ya secara tidak langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, qaulus sahabi minas sunnati kada au asabata sunnah au as-sunnatu kada. Ya, termasuk dari sunnah berbuat seperti ini, atau kamu sudah berbuat sesuai dengan sunnah, ya, atau sunnahnya melakukan seperti ini. Itu apabila sahabat yang mengatakan seperti itu, maka hadis itu dinamakan sebagai hadis yang surahnya mauquf tetapi hukumnya marfu. Contohnya apa? Rawahu Abu Dawud an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minas sunnati wad'u al-kaffi 'ala al-kaffi fi as-salati tahta as-surrah. Nah, termasuk dari sunnah meletakkan telapak tangan di atas tangan ketika sholat di bawah pusar. Ya, di bawah pusar. Ini juga termasuk dari hadis yang marfu secara hukum, walaupun itu adalah ucapan dari Sayyidina Ali. Tetapi karena di situ minas sunnah, nah, tentu yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini yang diamalkan oleh Sadat al-Ahnaf, yaitu meletakkan tangan di bawah pusar ketika sholat. Kemudian madzakarahu al-Bukhari ta'liqan 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Merupakan dari sunnah Rasulullah, merupakan dari sunnah bagi seseorang untuk tidak ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulan haji. Ya. Ad-dalil 'ala annahum kanu ya'nuna bidzalika sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang menunjukkan kalau ucapan para sahabat yang mengatakan minas sunnah itu yang dimaksud adalah sunnah Nabi. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Rawahu al-Bukhari wa Ibnu Syihab qala akhbarani Salimun anna al-Hajjaj ibnu Yusuf ama nazala bi Ibnu Zubair, yaitu ketika Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi itu nazala bi Ibnu Zubair, yakni ketika memerangi Abdullah bin Zubair, ya, ketika membaiat diri sebagai khalifah pada zaman Yazid ibn Muawiyah. Sa'ala Abdullah, ya, dia bertanya kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, kaifa tasna'u fil mauqifi yaum Arafah? Apa yang kalian lakukan di mauqif
ya, yaitu tempat wukuf pada hari Arafah. Faqala Salimun, ya, in kunta turidus sunnah fahajjir bis sholati yaum Arafah. Apabila engkau menginginkan sunnah atau mengikut sunnah, maka hajir. Ya, hajir ini ya dahulukanlah sholat pada hari Arafah, ya, mentakdim sholat, yaitu jamak takdim, ya, pada hari Arafah. Faqala Abdullah bin Umar shadaq, ya, innahum kanu yajma'una baina adh-dhuhri wal 'ashri fi sunnah. Abdullah bin Umar mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Salim ini. Ya, kenapa? Karena para sahabat dulu itu menjamak antara zuhur dan asar, ya, di dalam sunnah atau di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Syihab, akhirnya Ibnu Syihab yang meriwayatkan dari Salim ini mengatakan, faqultu li Salim, afa'alahu Rasulullah? Memang Rasulullah melakukan itu, yaitu mentakdim zuhur dan asar di Arafah. Faqala wa hal tattabi'una illa fi dzalika illa sunnah? Nah, memang kalian mau mengikuti siapa? Sunnah siapa kalau bukan sunnah Rasulullah? Nah, jadi ucapan para sahabat ketika mengatakan minas sunnati kada, itu yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang keempat di antara yang termasuk dari marfu' hukman ataupun hadis mauquf yang memiliki hukum marfu', an yatakallama as-sahabiyyu fi umurin naqliyah. Sahabat berbicara tentang hal naqliyatnya yang tidak dapat ditetapkan oleh ijtihad ataupun qiyas. Atau ya'malu 'amalan la majala lirra'yi wal ijtihad bihi, atau mengamalkan suatu perbuatan, suatu amalan yang amalan tersebut hukumnya tidak bisa ditentukan oleh ijtihad, ya. Au yahkumu 'ala fi'lin annahu ta'atun lillahi wa rasulih, atau mungkin seorang sahabat mengatakan oh ini adalah merupakan perbuatan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka hal-hal seperti ini juga termasuk dari hadis yang mauquf tetapi memiliki hukum marfu. Tetapi syaratnya apa? Wa yushtaratu fi dzalika alla ya'khudha hadha as-sahabiyyu 'anil isra'iliyat. Dengan syarat sahabat itu tidak mengambil dari Israiliyat. Kama qayyadahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, misalul kalam, ya, misal kalam yang diucapkan oleh para sahabat dan tidak mungkin diketahui melalui ijtihad. Biasanya hal-hal yang bersifat ghaibiyat. Ya, misalnya Imam Ibnu Baihaqi meriwayatkan di dalam Syu'abul Iman an Amr bin Absah radhiyallahu anhu qol idza kana yaumul qiyamah, idza kana yaumu, ya, idza kana yaumu, di situ ada kesalahan harakat. Idza kana yaumul qiyamati ji'a bid dunya. Jadi apabila tiba hari kiamat nanti, maka dunia didatangkan, yaitu apa? Amal ad-dunyawiyah, amalan-amalan di dunia itu dikumpulkan. Fayumayyizu minha ma kana lillahi ta'ala, maka dipisahkan mana yang dilakukan karena Allah, wa ma kana li ghairihi, dan mana yang dilakukan bukan karena Allah. Ya, wa ma kana li ghairillahi rumiya bihi fi nari jahannam. Nah, apa yang dilakukan bukan karena Allah maka dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini adalah ucapan sahabat Amr bin Absah. Ya, tetapi hal seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali melalui wahyu. Ya, karena hanya yang diwahyukanlah, yaitu Rasulullah, yang akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Nah, sementara kita ya tidak bisa menetapkan itu dengan ijtihad kita. Nah, ini hukumnya hadisnya adalah hadis yang surahnya memang mauquf tetapi hukumnya marfu. Misalul fi'l. Salatu Ali radhiyallahu anhu fil kusufi bi aktsar min ruku'aini fi kulli rak'ah. Contohnya perbuatan Sayyidina Ali, diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lainnya. Sayyidina Ali pada salat kusuf itu beliau ruku lebih dari 2 ruku di dalam setiap rakaat. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari itu sampai 4 kali ruku di dalam 1 rakaat. Sementara yang masyhur kita lakukan adalah 2 ruku di dalam setiap rakaat. Tapi Sayyidina Ali justru melakukan itu lebih daripada 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini hukumnya apa? Nah, Imam Suyuti mengatakan di dalam Tadrib, wa min dzalika ma fa'alahu as-sahabi ma la majala lil ijtihadi fihi fayunazzalu dzalik ala anna dzalika indahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sahabat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bisa ya ditetapkan menggunakan ijtihad, seperti jumlah rakaat itu nggak bisa digunakan ijtihad, harus ada wahyu dari Rasulullah. Ya, harus ada dari Rasulullah.
Nah, maka apabila sahabat, apalagi yang melakukan adalah khiyarus sahabat, melakukan suatu perbuatan yang sepertinya kok tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, atau tidak sesuai dengan yang masyhur diketahui dari Rasulullah, fayunazzalu ala anna dzalika indahu anin nabi. Ya, maka itu dianggap bahwa sahabat tersebut mendapat itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i, ya, yang mengatakan apa? Kama qala Asy-Syafi'i fi salati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf fi kulli raka'atin aktsar min ruku'ain. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, ya, perihal salat kusufnya Sayyidina Ali yang ruku' di dalam setiap rakaat itu lebih daripada dua ruku'. Nah, hal ini juga termasuk dari hadis marfu. Ya, karena hal-hal ini tidak mungkin sahabat mengarang-arang di dalam bentuk di dalam cara beribadah. Ya. Baik. Kemudian misalul hukmi, misalnya seorang sahabat menghukum ini adalah perbuatan yang menentang Rasulullah misalnya. Ya. Walaupun mungkin tidak ada di dalam hadis Rasulullah yang menyatakan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, contohnya apa? Marawahu Tirmizi an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma yaum asy-syakki faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, ya, pada hari syak yaitu pada hari ke-30, ya, bulan Sya'ban, ya, maka dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adalah ucapan Ammar bin Yasir, tetapi karena di situ Anda Halo? Enggak, suaranya kedengeran ya? Pak dosen.